Ya, selamat malam teman-teman semua. Di sini sudah malam saya syuting video ini. Dan di sini saya ingin mengangkat sebuah topik yang cukup menarik di kalangan YouTuber pemula, yaitu kalau kita sibuk dan bagaimana cara strateginya membuat konten dalam waktu terbatas. Sesuai dengan judul dan thumbnail video ini, oke, langsung saja kita mulai. Ini mungkin sebuah problem, problem sih enggak juga ya. Mungkin ini sebuah hambatan ya, atau tantangan bagi sebagian orang yang mungkin konten di YouTube ya. Karena saya yakin nggak semua orang itu full time konten di YouTube. Pastinya mereka itu bekerja ya, dan ini sebagai side hustle atau sebagai pekerjaan sampingan aja, bukan pekerjaan utama. Dan apa solusinya kalau misalnya kita itu sibuk ya, tidak ada waktu dan waktunya cukup terbatas dan kita harus membuat konten. Saya sudah meringkas beberapa poin-poin yang cukup menarik untuk teman-teman simak. Yang pertama, tentukan ide kontennya. Teman-teman harus menentukan ide kontennya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Mau membuat bakso, teman-teman harus tentukan dulu tutorial membuat bakso yang enak itu seperti apa. Itu harus diperhatikan. Jangan teman-teman langsung aja bikin judul nih, cara membuat bakso. Itu enggak kayak gitu caranya teman-teman. Harus ada riset, harus berdasarkan tren YouTube-nya seperti apa. Itu jadi perhatikan. Jadi ide konten itu sebuah pondasi utama dalam membuat konten. Jangan bimbang dalam menentukan ide konten dan jangan ragu ya, harus yakin. Misalnya mau membuat bubur ayam, ya udah teman-teman cari tutorial membuat bubur ayam di rumah seperti itu. Harus yakin dan harus jelas. Yang kedua, tentukan judul video. Tadi kan ide itu kan ini apa, sebuah misalnya isi kontennya. Yang selanjutnya judul videonya. Judul video itu harus jelas ya, dan harus berdasarkan ide juga. Sebenarnya sih bedanya tipis ya, ide dan judul itu sama. Contohnya gini, cara membuat bakso itu kan nggak mungkin ya teman-teman masukin aja judulnya seperti ini, cara membuat bakso, nggak mungkin karena nggak menarik. Bisa ditambahkan misalnya simple atau terbaru 2025, tutorial membuat bakso sederhana dan simple untuk rumahan. Itu bisa teman-teman riset seperti itu, karena kalau misalnya kita membuat video di YouTube tanpa meriset judul dan juga kata kunci, itu nggak berpengaruh teman-teman. Maksudnya berpengaruh, tapi tidak terlalu. Kecuali teman-teman sudah punya nama, sudah besar channelnya, misalnya subscriber sudah 10 juta, sudah 5 juta, itu pasti ngaruh ya. Karena kalau untuk pemula itu pasti kita butuh yang namanya kayak meng-up video kita biar diakses oleh penonton. Karena hampir sebagian beranda YouTube itu dikuasain oleh YouTuber besar teman-teman. Kalau untuk YouTuber pemula itu tipis sekali harapannya. Yang selanjutnya, deskripsi video. Deskripsi video itu sebuah hal yang teman-teman diperhatikan ya. Jangan teman-teman itu mengabaikan. Apakah deskripsi video itu wajib judulnya? Enggak. Jadi deskripsi video teman-teman itu cukup mudah. Teman-teman tinggal masukin aja, bisa idenya apa, judulnya apa, tambahkan kata kunci minimal 3 kata kunci, itu aja udah gampang. Apalagi zaman sekarang udah ada AI, teman-teman bisa menggunakan AI, misalnya menggunakan ChatGPT untuk membuat deskripsi video YouTube, menggunakan gaya bahasanya banyak, mau yang formal mau yang enggak, itu bisa. Jadi teman-teman harus tentukan dulu idenya dulu. Yang penting itu idenya udah dapat nih. Ya udah teman-teman tinggal eksekusinya aja pakai AI, bisa seperti itu. Yang selanjutnya adalah tag. Tag ini sebuah hal yang cukup menarik ya, dan ini suka diabaikan sih kalau untuk YouTuber yang pemula. Tag itu adalah sebuah kata kunci untuk meng-up video kita. Ini sebuah apa ya? Mungkin sebuah apa sih namanya itu, kayak ini sebuah kesempatan teman-teman. Jadi itu kata kunci tag ini sebuah kesempatan untuk kita nih YouTuber pemula untuk meng-up video kita. Kalau tagnya nggak diisi nggak masalah, kecuali udah banyak subscribernya. Itu pun sebagian YouTuber besar kayak media-media besar juga tetap menggunakan ini karena ini berguna sekali. Ya seperti itu teman-teman yang kita bahas di video kali ini dan pertemuan kali ini. Semoga yang saya sampaikan cukup bermanfaat. Sekian dan terima kasih.